Qisang datang menemuinya. Luping mengatakan kalau Jenderal Qin tidak akan berani melawannya, dan ia akan membuat kakaknya itu untuk merestui hubungan mereka berdua. Qisang menjadi senang melihat tekad yang dimiliki oleh Luping untuk hubungan mereka berdua. 都对我这般严防。说，我哥可还没答应呢。Singkatnya, esok hari pun tiba. Balai Gunung Wuji datang ke perguruan Bintang Biduk. Terlihat Sifan dan ayahnya berada di sana. Tak lama kemudian, murid akademi yang kelima melihat Luping yang datang ke sana. Sifan hendak menghampiri Luping, namun sang ayah menahannya dan menyuruh Sifan untuk mengantarkan para tetua untuk masuk ke dalam. Sifan pun hanya menuruti perintah sang ayah. Di perguruan Bintang Biduk, terlihat Ling Ziyan membawa beberapa prajurit bala bantuan. Namun sesaat, ada salah satu wanita dari geng Sanhai yang menyamar dan memasuki perguruan Bintang Biduk. Namun mereka semua tidak menyadarinya. Hubungan antara Luping dan Sifan masih belum terlihat baik, dan Luping masih marah kepada Sifan karena insiden kemarin. Di lain sisi, di saat Molin dan Sutang hendak memberikan penghormatan terakhir di tempat Wei Feng meninggal, justru mereka tak sengaja menemukan Wei Feng yang ternyata masih hidup dan selamat ke tepi sungai. Awalnya, Molin tidak mau membawanya kembali, namun Sutang malah memaksa Molin untuk membawa Wei Feng untuk segera diobati. Saat di rumah, Sutang hendak mencari tabib di kota. Molin mengatakan Wei Feng merupakan buronan. Apabila keberadaan Wei Feng ketahuan, maka mereka nantinya bisa dituduh menyembunyikan buronan. Maka dari itu, Molin sangat terpaksa mengobatinya. Meskipun di hati kecilnya, ia tak sudi menolong Wei Feng. Di pangkalan militer negeri Zhou, di garis depan, sudah bersiap berjaga apabila geng Sanhai menyerang. Sesaat mereka dihampiri oleh murid perguruan Bintang Biduk yang meminta kepada sang raja untuk bertemu dengan para guru Bintang Biduk di bawah gunung. Begitu juga dengan guru Cumin. Ia juga dihampiri oleh seorang murid yang memintanya untuk ikut bersamanya dengan alasan guru Li memanggil guru Cumin. Mereka pun mengikuti murid tersebut dan tiba-tiba murid itu menyerang guru Cumin. Cumin yang menyadari ada yang tidak beres langsung membunuh pria tersebut, yang ternyata pria itu adalah anggota geng Sanhai. Di semak-semak, mereka menemukan murid Bintang Biduk yang asli yang sudah tewas. Mulai dari sinilah, guru Cumin menyadari ada yang tidak beres dengan perguruan Bintang Biduk. Sang raja yang di saat itu tiba-tiba diserang oleh anggota geng Sanhai. Dan murid itu juga seorang anggota geng Sanhai. Dan sang raja telah ditipu. Liu Song datang menghampiri mereka, dan Liu Song telah menjebak sang raja agar ia bisa bertemu dengannya. Sesaat, Cumin datang ke sana dan mengikat Liu Song dengan cambuk. Guru Cumin menyuruh Luping untuk membawa sang raja pergi dari sana. Cumin akhirnya bertemu dengan mantan kekasihnya yang ia kira sudah meninggal. Hatinya pun seketika menjadi bersedih karena tidak menyangka Liu Song bisa sejahat ini. Karena guru Cumin lengah, ia pun terkena sebuah senjata tersembunyi di kursi roda tersebut yang membuat ia pingsan di tempat. Dan setelah itu, Liu Song dengan sangat berani memasuki perguruan Bintang Biduk dan bertemu dengan mantan kakak seperguruannya di Bintang Biduk. Yan Kuichi yang hendak menyerangnya sesaat terhenti karena kekuatannya seketika melemah. Terlihat semua orang pun menjadi lemah. Dan ternyata Liu Song telah mempersiapkan jebakan di tempat itu dengan memasukkan sebuah racun di dalam lilin. Sesaat, Liu Song mengatakan ia datang ke sana karena ia ingin mengambil senjata miliknya yang tertinggal di perguruan Bintang Biduk. Singkat cerita, Luping membawa sang raja ke kota Ezo untuk bersembunyi. Di sana mereka menyamar menjadi rakyat biasa supaya identitas mereka tidak ketahuan oleh geng Sanhai yang saat ini masih mengejar mereka. Sutang di saat itu membantu Wei Feng membersihkan luka di tubuhnya. Di sini, Sutang tidak kapok-kapoknya ditipu oleh Wei Feng dan ia pun masih mempercayai perkataan Wei Feng kalau Wei Feng akan berubah dan tobat. Molin yang datang ke sana terus memperingati Sutang kalau Wei Feng adalah orang yang jahat dan tidak akan pernah berubah.
Namun, Su Tang untuk kedua kalinya masih mempercayai Wei Feng kalau Wei Feng pasti sudah berubah. Mo Lin menjadi marah dan membuang makanan tersebut dan pergi dari sana. Singkatnya, Su Tang berusaha mencari Mo Lin yang hilang dengan bertanya kepada orang-orang, namun usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Raja Negeri Tan yang hendak pergi tiba-tiba bertemu dengan Lu Ping dan Qisang yang sudah berada di dalam keretanya. Mereka berdua menjelaskan kalau saat ini mereka ingin meminta pertolongan sang raja agar mereka bisa keluar dari kota Ezo, karena saat ini anggota geng Shanhai sedang mengejar mereka. Anggota geng Shanhai yang sedang mencari keberadaan Lu Ping saat ini telah kehilangan jejak. Namun Wei Feng datang ke sana dan menghampiri mereka. Wei Feng mengatakan ia akan membantu mereka untuk mendapatkan Lu Ping dan Raja Negeri Suo. Namun dengan satu syarat, ia mau geng Shanhai harus melindungi dirinya dengan Su Tang. Sesaat percakapan mereka didengar oleh Mo Lin, dan pria geng Shanhai itu menyadarinya. 莫林，可是他不听我劝，这是会背倒了。 Liu Song membawa guru Cumin kembali ke istana geng Shanhai. Liu Song mengatakan kalau ia ingin mengambil senjata miliknya, yaitu pedang pinus abadi yang ia tinggalkan di perguruan Bintang Biduk. Ia mau guru Cumin membantunya untuk mengambil senjata tersebut. Guru Cumin membawanya kembali ke perguruan Bintang Biduk. Di sana ia akan memberitahukan lokasi pedang miliknya, tapi dengan satu syarat. Apabila pedang pinus abadi telah ia dapatkan, ia mau Liu Song beserta geng Shanhai pergi meninggalkan perguruan Bintang Biduk dan tidak boleh membuat masalah lagi. Liu Song pun memenuhi persyaratan tersebut. Setelah itu, asisten Liu Song memanggil Yan Kuichi dan Wushu untuk menghadap ke Raja geng Shanhai. Mereka berdua pun dibawa menghadap ke Liu Song. Ternyata, pedang pinus abadi saat ini berada di aula kisah. Namun Wushu mengatakan tidak mudah masuk ke sana karena ada mekanisme jebakan yang telah ia buat sebelumnya. Peta mekanisme jebakan itu telah dihancurkan. Cumin memaksa Wushu untuk menggambar peta tersebut kembali untuk diberikan kepada Liu Song. Karena Liu Song berjanji setelah mendapatkan pedang itu ia akan pergi dari sana dan tidak mengganggu perguruan Bintang Biduk lagi. Oleh karena itu, Wushu meminta waktu beberapa hari lagi untuk menggambar peta tersebut. Karena tembok ruangan itu rusak, murid akademi kelima berhasil masuk ke sana. Mereka berdua meminta Sifan untuk mencari Lu Ping, dan mereka berdua akan menggantikan posisi Sifan dan Ling Ziyan di sana, agar tidak ketahuan oleh geng Shanhai. Singkatnya, Sifan dan Ling Ziyan berhasil keluar, dan mereka hendak pergi mencari Lu Ping. Sesaat, Ziyan mengatakan ia akan kembali ke ruangan tadi, karena ia takut posisi mereka ketahuan oleh geng Shanhai. Ziyan pun kembali ke sana, dan untung saja geng Shanhai tidak menyadari kalau Sifan pergi dari sana. Di perjalanan, mereka bertemu dengan prajurit Longji dari negeri Suo, dan mereka pun mulai mencari keberadaan Lu Ping dan sang raja yang sampai saat ini telah menghilang. Mereka pun pergi ke perbatasan kota Ezo, karena mereka mencurigai Lu Ping dan sang raja sedang bersembunyi di dalam. Lu Ping di saat itu mendengarkan seorang bocah berteriak menyebutkan nama Akademi Zefeng. Lu Ping pun akhirnya menyadari kalau bala bantuan telah datang. Ia pun segera pergi keluar, dan ia akhirnya bertemu dengan Sifan. Mereka berdua pun akhirnya saling memaafkan dan tidak bertengkar lagi. Murid akademi kelima juga berada di sana. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba Mo Lin yang terluka parah menghampiri mereka. Ia mengatakan kalau saat ini Wei Feng belum mati. Di lain sisi, Wei Feng menemui ayahnya. Tentu saja ayahnya sangat terkejut sekaligus senang karena anaknya saat ini masih hidup. Namun Wei Feng belum berubah dan ia memaksa sang ayah untuk membunuh Raja Negeri Suo yang saat ini berada di kota Ezo. Ia pun memaksa ayahnya untuk melakukan itu karena ia yakin geng Shanhai pasti membantu mereka. Sang ayah sungguh tak menyangka kalau anaknya ini masih belum tobat. Salah satu prajurit datang ke sana dan tak sengaja melihat Wei Feng. Wei Feng tanpa ragu membunuh prajurit tersebut. Sang ayah menjadi sangat ketakutan melihat anaknya berubah menjadi iblis. Sang ayah yang hendak pergi dari sana justru tanpa sengaja ditusuk oleh Wei Feng.
Jenderal Qin yang kebetulan datang ke sana melihat itu semua. Wei Feng yang ketakutan akhirnya pergi dari sana. Raja Negeri Tan memberikan Jenderal Qin sebuah lencana agar Jenderal Qin bisa membawa Raja Negeri Suo untuk keluar dari kota Ezo. Setelah itu, Jenderal Qin membantu adiknya yang sedang berhadapan dengan geng Shanhai. Ia menyuruh Qisang untuk membawa sang raja pergi dari sana, sedangkan ia akan menahan geng Shanhai. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun Jenderal Qin yang sebelumnya sudah terluka tidak mampu melawan pria tersebut, dan ia pun terkena beberapa pukulan hingga ia sekarat. Untung saja Moling menembak sebuah asap yang membuat Jenderal Qin dan yang lainnya bisa selamat. Lu Ping dan yang lainnya datang ke rumah Wei Feng. Namun Wei Feng justru menyandera Su Tang. Ia mengancam Su Tang dan hendak membunuhnya. Namun ia akan melepaskan Su Tang asalkan Lu Ping membunuh Raja Negeri Zhou. Sebelumnya, Raja Negeri Suo ini bernama Zai Rong. Lu Ping pun menyetujui permintaan Wei Feng dan terlihat Lu Ping langsung menyandera Zai Rong. Seketika mereka semua saling serang satu sama lain. Xi Fan menyuruh Lu Ping untuk melepaskan sang raja. Sesaat, Lu Ping membisikkan kalau ia memiliki sebuah rencana. Wei Feng sangat terkejut ternyata Lu Ping berani mengancam nyawa rajanya sendiri. Padahal sebelumnya, semuanya ini hanyalah gertakan saja, supaya ia bisa kabur dari sana. Alhasil, Wei Feng yang lengah langsung dibunuh oleh Su Tang dengan pisaunya sendiri. Jenderal Qin menjadi marah karena membuat nyawa sang raja menjadi terancam. Sesaat, Jenderal Qin muntah darah, dan luka yang ia miliki saat ini semakin parah. Di lain tempat, peta mekanisme jebakan akhirnya diberikan kepada Liu Song, dan Liu Song mengajak Chu Min untuk membantunya masuk ke dalam aula kisah. Lalu, Wu Su mengatakan kepada Yan Kuichi kalau mekanisme jebakan itu tidak 100% benar ia gambar, dan ia sengaja menjebak Liu Song agar terperangkap di aula kisah. Tinggal kali ini tergantung Chu Min apakah bisa membuat Liu Song terjebak atau tidak. Akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam. Namun Liu Song tidak mau mengambil senjata tersebut karena ia tahu terdapat jebakan di sana. Guru Chu Min akhirnya mengambil senjata itu. Sesaat pintu langsung terkunci. Jenderal Qin yang sudah sekarat meminta Lu Ping untuk menjaga Qisang. Meskipun ia tidak menyukai Lu Ping, namun saat ini hanya Lu Ping yang bisa diandalkan. Lencana dari Raja Negeri Tan diberikan kepadanya agar raja mereka yaitu Zai Rong bisa keluar dari kota Ezo. Jenderal Qin yang sudah sekarat akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan Qisang. Hal tersebut membuat Qisang sangat bersedih. Lu Ping mengatakan kepada Zai Rong kalau ia beserta Xi Fan akan menggantikan posisi Jenderal Qin untuk membawa sang raja keluar dari kota Ezo. Zai Rong sangat bangga melihat mereka berdua. Di lain sisi, Liu Song seketika menggunakan kekuatan pikiran dan memanipulasi pikiran Chu Min. Sedikit info, Liu Song merupakan pengguna kekuatan pikiran yang terkuat, maka dari itu ia ditakuti oleh kakak seperguruan bintang biduk. Geng Shanhai akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Zai Rong. Lu Ping tentu saja tidak akan ambil diam. Ia pun melawan pria tersebut. Xi Fan juga datang membantu. Namun justru mereka berdua dengan mudah dikalahkan. 哦，跑了是吧？啊，我也是看你老惦记我的门牙，瘆得慌。Kini sang raja akhirnya bisa keluar dari kota Ezo. Namun sang raja belum mau pergi karena ia akan menunggu Lu Ping dan Xi Fan yang masih di dalam. Lu Ping di saat itu telah diikat menggunakan rantai di lehernya. Karena Lu Ping merasakan sakit yang luar biasa, tiba-tiba tanpa sengaja ia berhasil melepaskan beberapa segel rantai di tubuhnya, yang membuat ia bisa menggunakan keempat kekuatannya. 周有龙扛好。 啊！
Dari belakang, Sifan menusuk pria tersebut, dan Luping langsung menghajarnya hingga dua gigi pria tersebut menjadi patah. Luping mengatakan itu semua merupakan balas dendamnya karena pria tersebut yang memaksa Guru Gu menjadi tewas, dan pria itu juga yang membuat Jenderal Qin meninggal. Dan pada akhirnya pria tersebut tewas di tempat. Luping dan Sifan akhirnya berhasil keluar dari kota Ezo, dan mereka semua sangat senang melihat Luping dan Sifan berhasil selamat. Di lain tempat, Wushu dan Yan Kuichi menyadari kalau Chumin hendak mengorbankan nyawanya terbunuh dengan Liu Song di dalam aula kisah. Wanita dari anggota geng Sanhai menyadari kalau Sifan tidak berada di sana. Ia pun menusuk Ziyan dan mengancam mereka semua untuk mengatakan keberadaan Sifan saat ini. 拿我们撒气吧，听起来。住手！ 天，就钉在这墙上，让 Luping dan Sifan akhirnya datang ke sana dan mengatakan kalau anggota geng Sanhai semuanya telah dikalahkan. Wanita tersebut menggunakan Ziyan untuk diancam agar ia bisa pergi dari sana. Setelah itu, Luping datang ke aula kisah dan membantu mereka berdua untuk menghancurkan pintu tersebut. Namun di dalam, Liu Song dan Chumin sudah tidak ada. Wushu sangat tidak menyangka kalau Liu Song bisa tahu sebuah pintu rahasia agar bisa keluar dari tempat itu. Di sana terdapat sebuah tulisan dari Liu Song yang mengatakan kalau Zairong, Raja Negeri Suo, telah menghancurkan negaranya. Tulisan tersebut membuat Luping menjadi heran dan ia belum mengerti maksud dari Liu Song saat ini. 公因未曾使用，行路有些缓慢。老宅贼狡诈，还是也罢。 此番拿到此物，总有找宅贼算账。当年七砂堂的密道，还是我与陈峰师弟一起研究。出命。 Raja Zairong datang ke sana dan ia meminta perguruan bintang biduk untuk bekerja sama dengan kerajaan agar bisa membasmi geng Sanhai. Alasan Liu Song bersikeras mengambil senjata pinus abadi karena di dalam senjata itu terdapat sebuah surat perintah dari keluarga Liu, dan Liu Song ingin menggunakan itu untuk mengacaukan dunia. Guru Lin mengatakan untuk tak usah khawatir karena di pedang tersebut sudah disegel oleh pemimpin perguruan bintang biduk sebelumnya, yaitu ayahnya Luping yang bernama Leng Xiutan. Dan kunci itu tidak akan bisa dibuka oleh semua orang di dunia, termasuk Liu Song. Singkat cerita, di saat sang raja hendak pulang, Zairong memanggil Ziyan. Sang raja meminta Ziyan untuk memata-matai gerak-gerik Yan Kuichi. Karena Ziyan merupakan orang yang paling dekat dengan Sifan, sang raja mencurigai ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Yan Kuichi. Sang raja berjanji apabila Ziyan menuruti permintaannya, ia akan membuat Sifan dan Ziyan bisa hidup bahagia selamanya. Hal tersebut membuat Ziyan menjadi bingung dan gelisah. Di istana geng Sanhai, Liu Song sedang memperhatikan sebuah papan nama yang tertulis kakak pertama seperguruan, yaitu Leng Xiutan, ayahnya Luping. Singkat cerita, Ziyan dan Sifan saling bertemu. Sifan mengatakan kalau ia akan membawa Ziyan kembali ke Gunung Wuji, tempat kediamannya, agar Ziyan bisa hidup tenang di sana. Tentu saja Ziyan merasa bahagia setelah mendengarkan hal tersebut. Lalu, Qisang memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang kakaknya. Begitu juga dengan Rui yang sangat berbela-sungkawa atas kematian Jenderal Qin. Tak lama kemudian, sang raja datang ke sana untuk memberikan penghormatan terakhir. Zairong mengatakan ia akan menobatkan Qisang sebagai pemimpin prajurit untuk menggantikan kakaknya.
dan ia yakin Qisang pasti sanggup menjadi seorang pemimpin prajurit Longji. 追随陛下之心与哥哥一样。目前，你只需要把你哥哥的丧事办好。此剑是你的。好久没有看到你这样子了，不像黑脸将。桑儿，不为虑。我有世界上最好的哥哥。Di lain tempat, Luping dan Bunga sedang bersih-bersih di Akademi Zefeng. Saat sedang bersih-bersih, Luping tak sengaja menemukan sebuah buku catatan milik Guru Gu di dalam kayu tersebut. Ternyata buku itu merupakan catatan hutang yang dimiliki oleh gurunya. Namun di catatan itu, Luping membaca sepenggal kalimat yang aneh yang mengatakan kalau Liu Song merupakan putra mahkota negeri Dan. Sesaat ia pun teringat dengan tulisan kemarin yang sempat mengatakan kalau Zairong, Raja Negeri Suwo, telah menghancurkan negeri milik Liu Song. Dan Liu Song akan membalaskan dendam. Di saat hendak lanjut membaca, sebagian kertas sudah robek dan hilang. Di istana Geng Sanhai, Guru Cumin ternyata sudah disandera dan tak bisa pergi dari sana. 严谨，看来你们是打算把我关在这。你觉得被囚在此处陷害？ Guru Jin hendak membunuh Cumin karena Cumin dianggap sebagai orang yang nantinya dapat melemahkan Liu Song dalam menjalankan misi. Untung saja Liu Song datang ke sana dan mencegah tindakan gurunya itu. Di sini, Liu Song tahu kalau pedang pinus abadinya telah disegel dan ia tak bisa membuka kunci tersebut. Ia tahu kalau orang yang menyegel pedang itu bukanlah Leng Xiutan, melainkan kakak seperguruannya sendiri yang bernama Lu Chefeng. Maka dari itu ia memerintahkan Guru Jin untuk mencari Lu Chefeng, karena hanya orang itulah yang dapat membuka segel di pedang tersebut. Guru Cumin menanyakan apa yang sedang direncanakan olehnya. Liu Song menjawab apabila pedang pinus abadi berhasil dibuka, Guru Cumin akan mengetahui jawabannya.你跟随秦将军多久了？末将自入龙劫军，但是不要忘了，你们是大帅，就沮丧颓废，荒废军。不辱莫龙劫军的名号，不辱莫龙劫。小姐，陛下的旨意更好端端的，封我做郡主干什么？ Singkat cerita, sang raja memanggil Qisang. Di sana ia tahu kalau Liu Song pasti mencari Lu Chefeng untuk membuka segel pedang pinus abadi, dan ia juga mencurigai gerak-gerik Yan Kuichi. Maka dari itu ia ingin membuat pernikahan palsu antara Qisang dan Sifan, dan pernikahan itu hanyalah pura-pura supaya Qisang bisa mencari informasi yang lebih dalam di Gunung Fuji milik Yan Kuichi. Awalnya Qisang menolak karena ia sudah bertunangan dengan Luping. Namun sang raja menentang Qisang bersama Luping karena ia beranggapan Luping tidak pantas untuknya. Karena keputusan raja telah bulat, Qisang mau tidak mau menuruti perintah tersebut. Di lain tempat, Sutang telah berada di lembah Moyu, tempat tinggal Molin. Dan terlihat Molin sedang membuat sebuah racikan obat agar bisa menyembuhkan luka Sutang. Namun, Sutang yang datang menghampirinya malah menjadi marah karena Molin membohongi semua orang kalau mereka berdua telah menikah. Sutang akhirnya pergi dari sana. Molin yang mengejarnya langsung mencegat Sutang di pohon. Dari sinilah Molin akhirnya menyatakan isi hatinya kalau ia sangat mencintai Sutang. Sutang sesaat langsung terdiam setelah mengetahui kalau Molin menyukainya. Namun sialnya, anak buah Molin justru datang ke sana dan mengacaukan momen tersebut yang membuat Sutang menjadi malu dan pergi dari sana. Singkatnya, Sutang tak sengaja melihat bunga Osmanthus, bunga yang digunakan oleh Molin tadi dalam membuat obat. Ia pun tak sengaja mendengarkan percakapan orang-orang sekitar kalau Molin sangat alergi dengan bunga tersebut. Namun demi Sutang, Molin dengan rela memegang bunga itu.
Sutang sesaat teringat di saat ia melihat Molin menggaruk-garuk tangannya. Ia pun akhirnya menyadari kalau Molin melakukan semuanya ini demi dirinya. Di saat ia hendak menemui Molin, ia justru lupa jalan pulang. Alhasil ia pun tersesat di sana. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya.